Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih Anda kepikiran kalau misalnya punya pembiayaan syariah murabahah? Itu loh skema yang jual beli barang lewat bank syariah, terus dicicil plus margin gitu. Ya, skema yang umum ya. Nah, terus tiba-tiba Anda ada rezeki lebih, mau lunasin lebih cepat dari jadwalnya. Pertanyaannya, bayarnya jadi berapa? Apa sisa pokok ditambah semua sisa margin yang belum jatuh tempo? Wah, itu pertanyaan bagus. Dan jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Malah, ini sempat jadi sumber sengketa kan ya? Betul sekali, pernah jadi masalah. Oke, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita bakal kupas tuntas soal ini, aturan main baru tentang pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Penting banget ini ya. Iya, penting buat Anda, entah sebagai nasabah, atau mungkin Anda praktisi di keuangan syariah. Sumber kita kali ini fatwa terbaru dari DSN MUI nomor 153 tahun 2022. Yang relatif baru ya itu. Iya, terus kita juga lihat contoh simulasi hitungan dari OJK. Misi kita nih pengen paham bareng-bareng apa sih yang berubah, kenapa kok perlu berubah, terus efeknya gimana buat Anda? Dan kita juga akan lihat gimana prinsip syariah jadi dasar solusinya. Mencari jalan tengah yang adil buat semua pihak gitu. Siap, mari kita mulai dari akarnya dulu nih. Kenapa sih sampai perlu ada aturan baru? Kan pelunasan dipercepat ini sebenarnya udah biasa ya? Udah umum betul. Nasabah pengen cepat bebas utang wajar lah. Dulu juga udah ada fatwa DSN MUI nomor 23 tahun 2002 soal ini. Ya sudah ada. Tapi kok kayaknya belum cukup ya? Apa masalahnya di fatwa lama? Tepat. Jadi problem utamanya itu ada di sifat fatwa lama yang nomor 23 itu. Gimana tuh? Fatwa itu bilang LKS, Lembaga Keuangan Syariah, itu boleh kasih potongan kalau nasabah lunasin lebih cepat. Oh boleh ya kuncinya? Bukan harus. Nah, itu dia. Kata kuncinya boleh, nggak wajib. Akibatnya di lapangan prakteknya jadi macam-macam banget. Macam-macam gimana? Ya ada LKS yang kasih potongan, ada yang nggak sama sekali. Ada juga yang kasih, tapi mungkin nasabah ngerasa jumlahnya kok kurang pas. Atau cara hitungnya nggak jelas gitu. Jadi karena nggak ada kewajiban, standarnya jadi beda-beda ya? Bikin bingung atau mungkin kecewa nasabahnya? Betul. Ketidakseragaman ini, ketidakpastian ini akhirnya ya bikin persepsi kurang bagus ke LKS. Dianggapnya kurang adil gitu ya? Bisa jadi, dianggap kurang adil, kurang fleksibel. Nah, seperti yang Anda bilang tadi, ini bahkan sampai bikin sengketa. Wah serius sampai sengketa? Iya, sumber kita nyebutin DSN MUI itu sampai turun tangan, memfasilitasi mediasi atau islah istilahnya. Oh islah ya? Iya, antara nasabah dan LKS itu di Agustus 2021. Jadi ini sinyal kuat banget kalau memang perlu aturan yang lebih jelas, lebih rinci, dan mengikat. Oke, jadi jelas ya kenapa perlu ada fatwa baru. Sekarang kita masuk ke landasan syariahnya. Fatwa 153 ini kan pasti ada dasar pemikiran kuatnya dari Al-Quran, hadis, atau kaidah fikih. Intinya apa aja tuh? Tentu, ada beberapa pilar utama ya. Yang pertama, itu prinsip-prinsip dasar dalam bermuamalah. Kayak kewajiban memenuhi akad atau janji. Itu ada di Al-Maidah ayat 1. Oke, penuhi akad. Terus, yang penting banget dalam utang piutang, larangan menzolimi dan dizolimi, juga anjuran buat kasih kelonggaran. Itu di Al-Baqarah 279-280. Larangan zolim dan anjuran kelonggaran. Sip. Itu pilar pertama. Kedua, ada anjuran dan contoh langsung dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya, anjuran umum buat bersikap toleran, mempermudah gitu ya, dalam jual beli, termasuk nagih utang. Sikap toleran Ya. Terus ada juga kisah Nabi pas mendamaikan sengketa utang. Beliau kasih isyarat buat ngasih keringanan, separuh utang malah. Oh ya, separuh ya. Ya, nah yang paling sering dikutip buat kasus ini, kisah tentang Bani Nadir. Nabi bersabda, "Waddu'u wa ta'ajjalu." Wadda'u wa ta'ajjalu. Apa artinya tuh? Artinya, berilah keringanan atau potongan dan tagihlah lebih cepat. Nah, ini yang jadi dasar LKS boleh kasih potongan di fatwa lama. Potong dan percepat tagihan. Menarik. Ada lagi dasarnya. Ada pilar ketiga. Dan ini konsep yang krusial banget buat memahami logika fatwa baru ini, yaitu kaidah fikih. Kaidah fikih ya. Iya, apa tuh? Namanya lil waqti hissotun min athaman. Atau bisa juga lil ajali hissotun min athaman. Lil waqti hissatun minasaman. Artinya? Artinya, waktu itu memiliki porsi atau bagian dari harga. Gampangnya, syariah mengakui kalau penundaan bayar itu ada nilai ekonomisnya.
Jadi waktu itu dihargai ya dalam transaksi tangguh? Tepat. Makanya harga jual tangguh di murabaha wajar kalau lebih tinggi dari harga jual tunai. Karena ada faktor waktu di situ. Konsep waktu punya porsi harga ini penting banget ya berarti. Kalau gitu logikanya, kalau waktunya dipotong karena lunas lebih cepat, Nah, porsi harga buat sisa waktu itu juga ikut kepotong dong. persis. Itu dia konsekuensi logisnya. Dan ini bukan konsep kemarin sore. Udah diakui banyak ulama klasik dari berbagai mazhab. Oh ya, siapa aja contohnya? Ada Al-Kasani dari Hanafi, Ad-Dardir dari Maliki, Imam Syafi'i sendiri, Ibnu Taimiyah dari Hambali, Asy-Syatibi dari Maliki lagi. Intinya semua bilang hal yang mirip. Ada kompensasi buat penundaan waktu, makanya harga tangguh itu beda sama harga tunai. Oke, jadi udah ada dasarnya dari dulu ya. Ada nggak pandangan ulama klasik yang lebih spesifik lagi ngomongin kasus pelunasan dipercepat murabahah ini? Ada, dan ini menarik banget. Ulama Hanafiyah generasi akhir, namanya mutaakhirin. Oke, generasi akhir Hanafiyah? Iya, misalnya Al-Haskafi dalam kitabnya Ad-Dur Al-Mukhtar. Beliau bilang, kalau utang murabahah tangguh dilunasi lebih awal, entah karena debiturnya wafat atau sengaja lunasin, maka kreditur itu cuma berhak atas bagian harga sesuai waktu yang udah jalan. Istilahnya, biqadri ma madha minal ayyam. Sesuai waktu yang sudah berjalan aja ya? Betul. Margin keuntungan buat sisa waktu yang nggak jadi dipakai, itu gugur. Hangus gitu. Wah, jelas itu. Bahkan pandangan ini difatwakan oleh Mufti Kesultanan Utsmani waktu itu, namanya Abu As-Sa'ud Al-Imadi. Dianggap adil dan maslahat buat kedua pihak. Keren ya, ternyata udah ada presidennya dari ulama dulu. Ini makin nguatin dasar fatwa baru DSN MUI nomor 153 ini. Nah, ayo kita bedah intinya sekarang. Apa aja sih ketentuan kunci di fatwa 153 tahun 2022 ini? Oke, poin pertama yang ditekankan banget itu soal transparansi di awal akad. Transparansi ya, penting. LKS itu wajib mencantumkan dengan jelas 3 komponen harga. 1. Harga perolehan barang oleh LKS. Oke, harga modalnya bank lah ya. Ya. 2. Harga jual tunai atau taman nakdi. Harga kalau beli cash saat itu. Betul. Dan 3. Harga jual tangguh atau kima ismiyah. Ini total yang harus dibayar kalau nyicil sesuai jadwal awal. Sip, 3 harga ini harus clear di depan, biar nasabah tahu dasarnya. Terus, soal pelunasan dipercepatnya sendiri gimana? Fatwa ini menegaskan lagi, pelunasan utang pembiayaan murabaha sebelum jatuh tempo, disingkat PU-PMSJT, itu boleh dilakukan. Boleh ya? Boleh, mau atas inisiatif Anda sebagai nasabah, atau bisa juga atas permintaan LKS. Ini nggak berubah dari yang lama. Oke, masih boleh. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Soal potongannya gimana? Kan tadi masalahnya di situ. Nah, disinilah perubahan paling mendasarnya. Poin ketiga bilang, kalau terjadi PU-PMJST, LKS sekarang wajib kasih potongan dari total harga jual tangguh, kimah ismiyah. Wah, wajib ya sekarang? Bukan boleh lagi. Betul, kata kuncinya wajib. Ini perubahan besar. Itu gebrakan sih. Apa pertimbangan utama DSN MUI sampai mengubah statusnya dari boleh jadi wajib? Pasti ada alasan kuatnya. Pertimbangannya pakai prinsip istihsan bi al-maslahah. Istihsan bi al-maslahah? Apa itu? Itu prinsip pengambilan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan atau kebaikan yang lebih besar. Gini logikanya. Oke, gimana? Hukum asal jual beli kan memang pembeli terikat bayar penuh harga sesuai kesepakatan awal, ya kan? Itu kimah ismiyah. Iya, logisnya gitu. Tapi kalau LKS kaku banget, tetap nagih penuh padahal nasabah udah lunasin lebih cepat, nah dikhawatirkan muncul mafsadat. Mafsadat. Maksudnya dampak negatif gitu. Iya, dampak negatif contohnya apa? Citra LKS jadi jelek. Dianggap kaku, nggak adil, nggak fleksibel. Bisa jadi. Atau yang lebih parah, nasabah jadi mikir, wah mending ambil pinjaman konven aja deh. Karena di konven biasanya walau ada penalti, tapi hitungannya jelas buat pelunasan dipercepat. Oh, jadi malah bisa bikin nasabah lari ya? Bisa jadi. Nah, demi menghindari mafsadat ini dan demi meraih maslahat yang lebih besar, Maslahatnya apa? ya menjaga reputasi LKS, menjaga daya tarik produk syariah, dan yang paling penting mewujudkan rasa keadilan buat nasabah. Nah, demi maslahat yang lebih besar ini, hukum asalnya ditinggalkan sementara. Jadi LKS diwajibkan? Diwajibkan merelakan sebagian haknya. Hak margin untuk sisa waktu itu direlakan demi kemaslahatan bersama. Ini contoh fikih yang dinamis banget.
Saya nangkep, jadi ini pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas ya, demi kebaikan industri dan juga nasabah. Oke, clear. Nah, kalau potongannya wajib dikasih, terus gimana cara ngitung berapa yang akhirnya harus dibayar nasabah? Pasti ada rumusnya dong? Tepat. Nah, disinilah kunci berikutnya, diatur di poin keempat. Fatwa bilang, total sisa harga yang harus dibayar nasabah pas PUPMSJT itu sebesar qimah haliyah, dikurangi total angsuran yang udah pernah dibayar. Qimah haliyah. Ini istilah kuncinya ya. Apa artinya dan gimana cara ngitungnya? Qimah haliyah itu artinya harga pada saat pelunasan dilakukan. Cara ngitungnya gini, ambil thaman naqdi. Harga jual tunai yang di awal tadi ya? Betul, yang sudah disepakati di awal akad. Terus ditambah dengan tambahan harga yang proporsional berdasarkan waktu yang udah benar-benar jalan. Istilah fatwanya, biqadri ma madha minal ayyam. Proporsional sesuai waktu yang udah lewat? Iya, jadi formula ini tuh penerapan langsung dari kaidah lil waqti hissatun min athaman tadi. Anda bayar harga tunai plus margin keuntungan tapi hanya buat waktu yang udah Anda pakai. Margin buat sisa waktu itu jadi potongan. Wah, keren. Jadi ngitungnya nggak sekedar sisa pokok utang aja ya, tapi benar-benar memperhitungkan nilai waktu yang nggak kepakai itu jadi potongan. Adil sih kedengerannya. Ada biaya lain nggak yang mungkin muncul? Ada potensinya. Poin kelima bilang, kalau PUPMSJT itu atas kemauan Anda sebagai nasabah. Inisiatif nasabah ya? Ya, LKS boleh kenakan biaya real. Misalnya, biaya notaris buat roya sertifikat gitu ya. Oke, biaya yang beneran keluar. Sama biaya administrasi buat nutup akadnya. Tapi ini nggak boleh sembarangan juga besarannya. Harus ngacu ke Fatwa DSN MUI lain nomor 134 tahun 2020 soal biaya real dan juga aturan OJK. Oke, ada aturannya juga ya buat biaya tambahan ini. Terakhir nih, kalau masih ada sengketa juga gimana? Jalur standarnya sih musyawarah dulu. Cari mufakat. Ngobrol dulu baik-baik. Iya. Kalau nggak ketemu titik temu juga, baru deh bisa dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa. Bisa ke Basyarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, atau ke pengadilan agama. Oke, sip. Dasar hukum sama ketentuannya udah cukup jelas nih. Biar makin mantap, kita coba lihat contoh simulasi dari OJK ya, biar kebayang angkanya. Boleh-boleh. Simulasi biasanya bantu banget. Anggap ada pembiayaan murabahah, akadnya tanggal 10 Januari 2023. Kita pakai angka bulat aja ya, biar gampang. Silakan. Misal, harga perolehan bank 100 juta. Oke. Terus total margin yang disepakati buat 24 bulan, 24 juta. Sip. Berarti harga jual tangguh atau qimah ismiyahnya jadi 124 juta ya? 100 plus 24. Betul. Nah, di akadnya juga dicantumin harga jual tunai atau tsaman naqdi. Di contoh OJK ini angkanya 101.797.604. Agak unik ya angkanya. Iya, asumsinya OJK ini harga perolehan plus margin 1 bulan. Jadi harga tunainya udah ada margin sedikit. Oke, jadi sama nakdinya 101,8 juta lah kira-kira. Betul. Nah, dari sini kita bisa lihat selisih antara harga tangguh 124 juta dan harga tunai 101,8 juta. Selisihnya itu kan sekitar 22,2 juta ya? Iya, sekitar segitu. Nah, selisih inilah yang bisa dibilang representasi harga waktu untuk 23 bulan sisanya itu. Kalau dibagi rata per bulan untuk 24 bulan, ya kasarnya sekitar 925 ribuan lah per bulan nilai waktunya. Nah, angka-angka ini terutama thaman naqdi 101,8 juta rupiah dan selisih harga per bulan 925 ribu rupiah itu jadi kunci buat ngitung qimah haliyah tadi. Oke, siap. Kita coba simulasi A. Anda mau lunasin cepat nih di akhir bulan ketiga. Berapa qimah haliyahnya? Oke. Kita hitung pakai rumus tadi ya. Qimah haliyah sama dengan thaman naqdi plus tambahan harga untuk waktu yang sudah lewat. Jadi 101.797.604 rupiah ditambah 3 bulan dikali 925.100 rupiah per bulan. Oke, 3 bulan kali 925.000. Sekitar 2,7 jutaan ya? Iya, jadi total qimah haliyahnya sekitar 104.572.903 rupiah. Nah, yang harus Anda bayar pas pelunasan di akhir bulan ketiga itu, ya angka qimah haliyah ini, 104.057 juta ini. Tapi dikurangi dulu sama total angsuran yang udah Anda setor selama 3 bulan itu.
Oke. Jadi bayar 104 juta 57 juta dikurangi cicilan yang sudah masuk. Menarik ya, di contoh ini Ki Mahalianya 104,5 juta malah sedikit lebih tinggi dari sisa pokok awal setelah 3 bulan cicilan. Mungkin karena tadi ya, sama Nakedinya udah ngandung margin 1 bulan. Sangat mungkin, tergantung gimana LKS menstrukturkan harga tunai dan margin di awal akad. Tapi yang jelas, perhitungannya udah baku.